Baiklah, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun kita belajarnya masih dari jarak jauh, masih daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap belajar. Di pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas masih KD 3.1, yaitu tentang wilayah dan pewilayahan, tapi dengan submateri pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Jadi, langsung saja, pembangunan itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana atau terencana dan berkelanjutan dengan menggunakan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Jadi, inti dari pembangunan itu sendiri adalah untuk melakukan sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik gitu. Perubahan yang dilakukannya juga harus berdasarkan beberapa prinsip. Nah, seperti dilakukan secara berencana atau terencana. Jadi yang namanya pembangunan itu ya harus direncanakan, harus punya perencanaan di awal, kemudian dilakukan secara berkelanjutan. Tahu ya berkelanjutan? Berkelanjutan itu artinya ya berkesinambungan. Berarti kalau misalkan kita melakukan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, itu harus memikirkan kebutuhan kita untuk kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jangan sampai nanti pembangunan yang kita lakukan justru terlalu mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, sehingga nanti untuk kedepannya anak cucu kita sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Nah, maka dari itu pembangunan itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian dengan menggunakan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Jadi yang namanya pembangunan itu yang dilakukan secara merata. Jadi tidak hanya terpusat misalkan di daerah Pulau Jawa saja, tapi juga harus merata di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya ada pusat pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan gitu? Jadi pusat pertumbuhan ini adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri bahwa pembangunannya itu kan masih belum merata ya. Jadi ada wilayah yang pembangunannya itu bagus, kemudian ada wilayah yang pembangunannya masih kurang bagus. Nah, yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan itu adalah suatu kawasan atau suatu wilayah yang pembangunannya itu sangat pesat bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Contohnya yang paling gampang kemarin sudah sempat kita bahas juga, yaitu ada wilayah Jabodetabek, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Di mana wilayah Jakarta itu sendiri itu berperan sebagai wilayah pusat pertumbuhan. Karena Jakarta yang punya pembangunan sangat pesat dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Kemudian, kenapa sih harus ada yang namanya pusat pertumbuhan? Jadi, pusat pertumbuhan itu berfungsi untuk meratakan pembangunan itu tadi. Jadi, menurut teori pusat pertumbuhan bahwa ketika satu kota ini bisa berkembang dengan pesat, maka harapannya kota yang menjadi pusat pertumbuhan itu akan mempengaruhi daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kayak misalkan Jakarta. Ketika Jakarta ini sudah sebagai pusat pertumbuhannya sudah pesat gitu ya. Ada industri di Jakarta, kemudian sektor jasa dan lain sebagainya itu berkembang dengan pesat, maka wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu juga akan terkena imbas atau terkena dampak juga dari adanya Jakarta yang tumbuh sebagai pusat pertumbuhan itu tadi. Jadi prinsipnya sama saja seperti kita misalkan ketika seseorang itu menjadi center of point atau jadi seseorang yang katakanlah kayak artis gitu ya.
itu kan juga pasti nanti akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi akan ada orang-orang yang mengikutinya, jadi followernya gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh si artis ini maka akan memberikan dampak, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, khususnya untuk mereka-mereka yang mengidolakan. Sama, daerah pun seperti itu. Ketika daerahnya berkembang dengan pesat, maka juga pasti akan mempengaruhi daerah yang ada di sekitarnya. Kemudian, apakah semua wilayah itu bisa menjadi pusat pertumbuhan? Nah, tentunya tidak. Tidak semua wilayah itu bisa menjadi pusat pertumbuhan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu wilayah bisa atau tidaknya menjadi pusat pertumbuhan. Yang pertama itu adalah faktor lokasi. Kalau kita berbicara tentang lokasi, berarti kan kita berbicara tentang tempat ya. Jadi suatu tempat itu berarti hubungannya dengan strategis atau tidaknya suatu wilayah atau suatu tempat. Nah, misalkan tempat itu dekat dengan pelabuhan, atau tempatnya dekat dengan sumber daya alam tambang, atau tempatnya itu dilewati oleh jalur kereta api. Pokoknya kalau tempat-tempat yang strategis, bila tempat-tempat itu strategis, maka dimungkinkan wilayah itu akan menjadi pusat pertumbuhan, akan cepat berkembangnya. Kemudian yang kedua adalah faktor sumber daya alam. Nah, apakah di tempat itu punya sumber daya alam atau tidak? Ketika tempat itu punya sumber daya alam, katakanlah misalkan di Privat, Timika, Papua ya, di situ kan tambang emasnya sangat besar, maka di situ juga akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan, khususnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, itu ada faktor sumber daya manusia. Nah, ingat, sumber daya manusia ini juga sangat berperan penting sekali dalam untuk menentukan suatu wilayah bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi atau tidak. Kalau lokasinya sudah bagus, lokasinya sudah strategis, sumber daya alamnya melimpah, tapi sumber daya manusianya itu tidak mendukung, maka ya wilayah tersebut tidak akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Nah, faktor sumber daya manusia ini itu meliputi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas itu berhubungan dengan jumlahnya. Jadi jumlah sumber daya manusianya itu juga harus banyak. Nggak boleh kalau cuma sedikit. Kemudian kalau kualitasnya itu berhubungan dengan skillnya. Apakah sumber daya manusianya punya skill atau tidak, kemudian pendidikannya bagus atau tidak, kayak begitu. Jadi harus imbang antara kualitas dan kuantitas. Kemudian yang keempat itu adalah faktor topografi. Topografi itu adalah tinggi rendahnya suatu tempat. Jadi topografi itu tinggi rendahnya suatu tempat. Jadi misalkan apakah tempat itu dataran rendah atau tempat itu berupa dataran tinggi, kayak begitu. Kalau misalkan tempat-tempat yang dataran rendah, itu pasti akan cenderung dia lebih cepat untuk menjadi pusat pertumbuhan. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu kan wilayahnya berarti tidak rata ya, nggak kayak dataran rendah. Nah, misalkan kayak begini. Ketika wilayahnya itu tidak rata, misalkan daerah dataran tinggi, itu akan cenderung lebih sulit untuk mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena ya bisa dilihat aja topografinya naik turun kayak begini. Semisal kita mau bangun gedung ataupun mau bangun jalan raya juga, kalau medannya seperti ini kan pasti akan sulit. Berbeda dengan kalau misalkan daerah tersebut adalah daerah dataran rendah, itu akan lebih cepat untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan.
Kalau daerahnya kayak begini naik turun itu. Oke, lanjut ya. Maaf. Karena videonya itu setiap 10 menit nanti pasti akan berhenti sendiri gitu. Oke, lanjut. Misalkan daerahnya berupa dataran tinggi, naik turun gitu ya. Orang melakukan mobilitas di daerah yang seperti ini juga akan sulit. Harus naik, harus turun. Kemudian orang bangun jalan raya juga kalau misalkan harus potong lereng, itu kan juga pasti akan lebih susah. Kemudian biayanya juga akan lebih mahal gitu. Makanya daerah-daerah dataran tinggi kayak perbukitan, pegunungan itu akan sulit berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi gitu. Yang akan lebih mudah berkembang itu ya daerah-daerah dataran rendah. Kemudian yang selanjutnya di situ ada faktor fasilitas penunjang wilayah. Jadi apakah di wilayah tersebut disediakan beberapa fasilitas penunjang? Fasilitas penunjang itu yang meliputi jalur jalannya bagaimana, kemudian apakah di situ ada jaringan telekomunikasi, sinyalnya bagus atau tidak, kayak begitu. Sarana prasarananya lengkap atau tidak, ada rumah sakit atau tidak, sekolahnya memadai atau tidak, kayak begitu. Kalau sarana prasarananya atau fasilitas penunjang wilayahnya itu sudah memadai, maka akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian yang keenam itu adalah faktor industri. Jadi biasanya kalau suatu wilayah itu banyak industrinya, maka akan lebih cepat berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Karena memang wilayah yang cepat berkembang itu adalah wilayah-wilayah industri. Jadi kalau misalkan wilayah industri itu kan katakanlah industri pabrik gitu ya. Pabrik itu kan pegawainya saja kadang dari luar kota. Nah, kalau misalkan orang dari luar kota kerja itu kan pasti nanti harus ngekos. Nah, kalau ngekos itu kan berarti nanti daerah sekitar industri itu akan ada kos-kosan juga. Kemudian nanti dari kos-kosan akan memunculkan lagi misalkan banyak toko-toko, banyak orang yang jualan, kayak begitu. Jadi semakin banyak aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan industri, kemudian nanti perdagangan, dan lain sebagainya, maka wilayah tersebut akan lebih cepat berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Jadi industri, pabrik, dan lain sebagainya itu kan akan menghasilkan pendapatan daerah untuk wilayah tersebut. Kemudian yang ketujuh, itu adalah faktor sosial budaya. Jadi budaya suatu daerah itu juga mempengaruhi cepat tidaknya atau mudah tidaknya pusat pertumbuhan itu akan berkembang di wilayah tersebut. Kalau misalkan daerah tersebut masih memegang erat budayanya, kemudian katakanlah masih kolot gitu ya, jadi tidak mau menerima segala sesuatu yang berasal dari luar, karena nanti takut akan merusak budayanya atau akan bagaimana begitu, maka wilayah itu ya tidak akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Jadi kalau misalkan wilayahnya tertutup, tidak mau menerima informasi baru dari luar, kemudian tidak bisa menerima teknologi sesuai dengan masanya, maka ya tidak akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian selanjutnya ada beberapa teori pusat pertumbuhan. Sebenarnya ada banyak, tapi kita cukup pelajari dua saja. Yang pertama ada teori pusat atau kutub pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah teori tempat sentral. Yang pertama, teori pusat pertumbuhan ini dikemukakan pertama kali oleh Perrock. Jadi Perrock ini menyatakan bahwa pembangunan itu bukan suatu proses yang terjadi secara bersamaan, tetapi muncul pada tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Jadi tidak semua wilayah ini bisa, ya seperti tadi, tidak semua wilayah ini tidak semua wilayah yang ada di bumi kita ini bisa berkembang secara bersamaan gitu. Pasti akan ada wilayah yang perkembangannya pesat, ada juga yang perkembangannya lambat gitu.
Jadi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitasnya yang berbeda-beda juga. Nah, misalkan di sini ada core industry, kemudian ada secondary industry. Jadi ada growth pole dan ada secondary growth pole. Jadi ada pusat pertumbuhan utamanya, misalkan di sini. Kemudian kalau misalkan di pusat ini sudah berkembang dengan baik, maka akan memunculkan secondary growth pole ini tadi. Jadi akan memunculkan pusat pertumbuhan baru. Ya seperti Jakarta, wilayah Jabodetabek itu tadi. Kalau Jakartanya bisa berkembang dengan pesat, maka wilayah sekitarnya Bogor, Bekasi, Depok itu juga bisa berkembang menjadi wilayah industri baru gitu. Kayak misalkan sekarang di daerah Cikarang itu kan sudah banyak sekali kita lihat ya pusat-pusat industri, banyak pabrik-pabrik juga. Padahal awalnya yang jadi kota metropolitan itu kan Jakarta, yang banyak industri, pabrik dan lain sebagainya itu adalah Jakarta. Tapi karena Jakarta sudah berkembang sangat pesat, maka daerah sekitarnya juga akan terpengaruh. Salah satunya yaitu Cikarang itu tadi. Kemudian yang kedua, di sini ada teori tempat sentral. Jadi teori tempat sentral ini pertama kali dikemukakan oleh Christaller, yang memandang bahwa suatu kota atau tempat sentral yang ideal berada di daerah dataran. Nah, seperti tadi, daerah dataran itu cenderung lebih cepat berkembang menjadi pusat perekonomian. Kemudian kota-kota tersebut menyajikan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah sekelilingnya dengan membentuk suatu hierarki. Hierarki itu apa? Hierarki itu maksudnya kayak begini, saling berhubungan gitu. Kalau menurut si Christaller, itu suatu wilayah yang membentuk hierarki itu digambarkan seperti segi 6 atau bentuknya heksagonal kayak begini. Di mana antara wilayah satu dengan wilayah yang lain ini saling berpengaruh dan memiliki pengaruhnya masing-masing. Nah, menurut si Christaller itu tadi, tempat sentral dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tempat sentral berhierarki 3 atau K sama dengan 3. Nah, seperti di sini, jadi bentuknya adalah segi 6. K sama dengan 3 itu maksudnya gimana sih gitu? K sama dengan 3 itu maksudnya pada tempat sentral berhierarki 3 ini menjelaskan pusat-pusat pelayanan berupa pasar. Jadi di K sama dengan 3 ini yang dibahas atau istilahnya yang sedang dibicarakan itu berupa pasar, di mana yang paling tengah ini adalah pusat pertumbuhan ekonominya. Jadi tempat sentralnya itu ada di tengah ini. Kemudian daerah-daerah sekitar ini adalah daerah-daerah yang terpengaruh oleh si pusat pertumbuhannya. Nah, sepertiga ininya itu namanya tingkat pengaruhnya itu sepertiga bagian dari wilayah yang terpengaruh itu tadi. Kenapa kok bisa K sama dengan 3? Itu rumusnya di sini. K sama dengan 6. Bentar ya. Nah, misalkan di sini kan ada tulisan tuh K sama dengan 6. 6 itu maksudnya adalah tempat ininya tadi, wilayah-wilayah sekitarnya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 kan. K sama dengan 6 dikali sepertiga. Sepertiga itu artinya wilayah yang terpengaruh. Jadi kalau misalkan di sini itu ada pasar, maka pasar ini akan memberikan pengaruh ke daerah-daerah sekitar ini sebesar sepertiga bagian. Jadi sepertiga ditambah 1. 1 ini adalah tempat sentralnya yang ada di sini. Nah, 6 dikali 1 itu kan 6. 6 dibagi 3 itu kan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Makanya K sama dengan 3. Nah, yang perlu kalian hafalkan itu ya tempat sentral berhierarki K sama dengan 3. Itu yang dibahas adalah ini, pusat pelayanan berupa pasar, kemudian memiliki pengaruh sebesar sepertiga bagian. Kemudian selanjutnya, tempat sentral berhierarki, mohon maaf, ini maksudnya berhierarki 4.
berhierarki 4 atau K sama dengan 4. Nah, baiklah, kita lanjut. Tempat sentral berhierarki 4 atau K sama dengan 4. Jadi di tempat sentral berhierarki 4 ini yang dibahas adalah mengenai situasi lalu lintas yang optimum. Jadi kalau misalkan di sini ada tempat sentral itu tadi, nah misalkan di sini ada tempat sentralnya, maka yang dibahas di sini berkaitan dengan lalu lintas yang optimum. Jadi kalau di sini ada tempat sentral, maka daerah sekitar yang terpengaruh itu sebesar setengah bagian ini tadi. Rumusnya masih sama. 6 ini adalah daerah-daerah yang ada di sekitaran tempat sentralnya, ada 6. Kemudian dikali 6 dikali setengah, kemudian ditambah 1 tempat sentralnya itu tadi. 6 dikali 1 kan sama dengan 6. 6 dibagi 2 itu 3. 3 ditambah 1 berarti kan 4. Makanya K sama dengan 4. Memiliki pengaruh sebesar setengah bagian. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang lalu lintas yang optimum, itu punya pengaruhnya setengah bagian dari wilayah yang terpengaruh ini tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah tempat sentral berhierarki K sama dengan 7. Nah, yang di sini K sama dengan 7. Itu yang dibahas adalah tentang situasi administratif yang optimum. Jadi wilayah yang terpengaruh adalah sebesar satu bagian, jadi lebih besar daripada yang lainnya itu tadi. Situasi administratif itu maksudnya misalkan kayak kantor kabupaten, kantor yang ada di kota gitu, misalkan kantor kayak Disduk Capil atau dan kantor camat kayak gitu. Jadi yang terpengaruh itu sampai satu bagian. Jadi kalau misalkan di sini tempat sentralnya situasi administratif gitu ya, misalkan di sini Provinsi Banten, misalkan di sini Kabupaten Lebak, maka di sini ada beberapa kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, yang berkaitan dengan administratif kan misalkan kalau mau ngurus KTP atau bikin kartu keluarga itu kan harus sesuai dengan wilayah administratifnya. Kalau misalkan di Kabupaten Lebak kan berarti harus ke kabupaten gitu kan. Jadi tidak ada option lain atau tidak ada pilihan lain. Jadi mau nggak mau kan harus ke kantor itu. Makanya wilayah yang terpengaruh itu ya sebesar satu bagian ini tadi. Beda kalau misalkan kayak yang tadi lalu lintas optimal pasar misalkan. Kalau yang di pasar pengaruhnya hanya sepertiga bagian, karena misalkan dari tempat sini mau ke wilayah pusatnya, itu kan perlu ngitung dulu jaraknya bagaimana, jauh atau tidak gitu. Jadi ada option lain dia pengen ke pasar lain gitu loh. Makanya yang terpengaruh hanya sepertiga bagian. Kalau yang di wilayah administratif ini tadi kan harus sesuai dengan administratifnya, makanya wilayah yang terpengaruhnya ya lebih besar, yaitu satu bagian itu tadi. Nah, kemudian ada wilayah pembangunan. Jadi sesuai dengan konsepnya tadi di awal bahwa pembangunan itu kan harus dilakukan secara merata dan berkelanjutan gitu ya. Merata itu artinya ya seluruh Indonesia itu harus
pembangunannya harus merata. Tidak boleh misalkan hanya terpusat di Pulau Jawa saja, sementara pulau-pulau khususnya di Pulau Indonesia bagian timur misalkan kurang diperhatikan, itu kan tidak boleh. Nah, maka untuk memeratakan pembangunan itu tadi, dibuatlah yang namanya wilayah-wilayah pembangunan. Jadi di kelompok-kelompokkan dulu gitu. Jadi ada wilayah pembangunan A yang meliputi daerahnya. Di sini bisa kamu lihat kan ini Pulau Sumatera ya. Jadi Pulau Sumateranya tuh dibagi jadi dua. Yang bagian Aceh, kemudian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau itu masuk ke wilayah pembangunan utama atau wilayah pembangunan A. Kemudian yang di bawahnya ini kan masih Sumatera nih. Yang di Sumatera Selatan, kemudian ada di sini Jawa Barat kita, Jawa Barat, Banten, kemudian di Kalimantan Barat ya, itu berarti masuk ke wilayah pembangunan B. Kemudian yang di sini ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian di sini ada Bali sama ada Jawa Timur, itu masuk wilayah pembangunan C. Kemudian yang di sini mulai dari Sulawesi, seluruh Pulau Sulawesi, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada Maluku dan Papua, itu masuk ke wilayah pembangunan D. Jadi dibagi-bagi kayak begitu. Nah, nanti masing-masing wilayah pembangunan ini itu punya pusat pertumbuhan wilayahnya. Nah, jadi kayak begini. Wilayah pembangunan A, pusat pertumbuhan utamanya ada di Medan. Kemudian nanti dibagi lagi menjadi wilayah utama 1, 2, provinsinya bisa kalian baca sendiri, pusatnya bisa kalian baca sendiri. Jadi wilayah pembangunan A itu pusat pertumbuhannya di Medan, wilayah pembangunan B pusat pertumbuhannya di Jakarta, wilayah pembangunan C pusat pertumbuhan di Surabaya, pembangunan D pusat pertumbuhannya ada di Makassar. Nah, jadi di kelompok-kelompokan seperti itu dulu, dibikin wilayah pembangunan dulu, kemudian ada kota pusat pertumbuhannya. Nah, harapannya nanti kalau misalkan di sini punya pusat pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan kota, maka akan mempengaruhi daerah-daerah ini tadi. Daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, kayak begitu. Nah, sehingga kalau nanti daerah ini juga sudah terpengaruh oleh pusat pertumbuhan ini, maka diharapkan pembangunan di Indonesia itu bisa merata kayak begitu. Jadi di ini silahkan dibaca. Kemudian materi-materi yang sekiranya di LKS tidak ada silahkan ditulis gitu ya. Jadi harus aktif sendiri. Kalau misalkan pas dijelaskan seperti ini, kalau sekiranya ada yang penting, sekiranya kamu sulit untuk mengingatnya ya ditulis gitu. Karena kalau belajar itu kalau cuma didengarkan tapi tidak ditulis ya sama saja nanti akan lupa juga. Jadi belajar itu ya harus ngedengerin sambil nulis, kemudian nanti dibaca lagi, diulang-ulang, nah itu nanti pasti akan hafal, akan bisa gitu. Cukup sekian materi kita kali ini tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Kemudian nanti silakan kan kita 2 jam ya, jadi 1 jam ini nanti kalian menyimak video dari saya, kemudian di 1 jam selanjutnya lagi nanti ada latihan soal, silakan kerjakan latihan soalnya, kemudian jangan lupa absennya, dan tetap semangat. Untuk hari ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.